di 1 Korintus 2 Korintus 3. Jadi ada korupsi. Kalau kita baca originalnya, ya di sini kan ada roh Allah. Nggak ada Allah di dalam originalnya 2 Korintus 3 ayat 17, nggak ada. Yang ada kurios. Jadi Tuhan itu adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, bukan roh Allah ya. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar, harusnya di sini dengan gambar YTFP dalam kemuliaan yang semakin besar. Gitu, bro. Jadi penolakan terhadap Yesus, penolakan terhadap Bapa disebut antikristus, itu karena Bapa adalah Kristus. Bapa dan anak adalah Kristus. Makanya Tritunggal itu adalah ajaran antikristus, karena dididik untuk menyangkal Bapa yang adalah Kristus, disebut antikristus. Demikian mukadimahnya. Itu masih mukadimah, Pak Guru. Masih mukadimah, Pak. Lanjut Johan. Ya, selamat bergabung Pak Guru KFC. Semoga kita bisa jadi sih, saya bukan guru, Pak. Saya sekumnya. Oke. biasa sih juga sudah dapat narasi seperti ini dengan ayat yang sama. Makanya saya sudah tahu ini sebenarnya permainan kata dan cocokologi. Selain menggunakan kesalahan Elai dan penerjemahan itu memang banyak. Nah, namun yang saya katakan di sini seperti yang di Yudas tadi dikatakan bahwa menolak Kristus artinya antikristus. Nah, kalau kita menolak Kristus otomatis kita menolak Bapa. Nah, seperti itu pokok ayatnya. Sebenarnya nggak perlu banyak tafsir atau banyak teologis, itu sudah jelas. Karena kalau dikatakan Yesus itu merupakan roh juga, sebelum masuknya dia ke dalam relativitas, itu merupakan suatu kebenaran dalam dogma Tritunggal juga. Saya sudah dapat keluar tadi poinnya, tapi yang saya mau tanyakan, dari inti poinnya dalam sini ini penyarangannya tidak berdasarkan ayat-ayat yang ada. Karena kalau kita menggunakan Bapa merupakan Kristus, maka sebenarnya banyak ayat-ayat yang menunjukkan kecacatan berpikirkan hal itu, seperti kita buka di Ibrani 1 ayat 8 yang kalau salah, di mana Bapa memuji sang anak, mengatakan sang anak adalah Tuhan dari pencipta. Ini satu pribadi yang berkata kepada pribadi yang lain, bukan satu pribadi berkata ke dirinya sendiri. Jadi sudah paham kok poinnya tadi. Ya, Jadi Johan. Jangan bentar, melebar Pak. sebenarnya. Oh iya, silakan Pak. Bentar Pak Guru. Johan, aku tanya kau dengan jujur ya. Itu dari secara teknis teologi ya tadi Pak Guru Malikul menjelaskan. Aku yang gampangnya aja dah. Yang logika aja. Aku tanya kamu, Tuhanmu dengan Tuhan Israel sama enggak? Menurut kamu Tuhan Kristen dengan Tuhan Israel sama enggak? Tentu sama. Iya, Tentu sama. Oh, ini bakalan mengarah ke suatu arahan bahwa ini bukan ajaran kami, bukan merupakan ajaran monoteisme. Saya sudah tahu kok. Iya, ke intinya. dengar dulu. Ya kita dari sini. Oke, terserah kamu pilihanmu, terserah kamu neraka dan surga itu kan kita yang milih. Tapi kalau kami udah kasih pencerahan, alangkah bijaknya kau ambil suatu tindakan yang benar. Kalau kamu percaya Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad, kata Echad itu hanya Tuhan, nobody one, hanya satu, only one, tidak ada yang lain. Itu nanti dikonfirmasi di Markus pasal 12:29, hanya satu. Dalam Mesias 44:24, aku sendiri, seorang diri, kata YTHV itu. Jadi kalau kamu percaya Tuhan itu, Tuhan Israel dan Tuhan kita itu sama, orang Kristen Tuhan sama, lalu kenapa engkau percaya satu konsep dari tertulian suna substansia res personaya, satu hakikat tiga pribadi? Enggak biblikal amat itu kawan. Kenapa engkau lebih mau percaya itu? Di mana ada Tritunggal di dalam Alkitab? Ya, coba silakan. Nah, kalau saya bicara sih, ini mau saya jawab secara ayat apa gimana?
Ya terserah kamu, ayat bisa, logika bisa lah. Oke, biar saya start dulu nih. Tunggu. Sambil nunggu saya buka catatan di aplikasi Alkitab saya, mungkin Bapak bisa tambah narasi gitu. Iya, masalahnya begini kawanku, Anda tidak bisa mengkanter secara keilmuan apa yang saya paparkan. Coba dong, jangan kalau diskusi itu jangan bilang cocok homologi. Iya. Itu kan kayak Rocky Gerung bro, hanya bisa mengkritik lalu nggak ada solusinya. Coba dong, tunjukkan bahwa kamu memang paham dengan apa yang kau ucapkan bahwa saya itu cocok homologi. Buktikan dong, begitu loh. Bantah dengan data juga. Iya. Kita ini kan bukan anak kecil ini, diskusi modal mengkantor cocok homologi. Waduh, dulu bro, dulu waktu saya di Makau, orang yang bicara begitu langsung ditembak di tempat. Kenapa? Karena dianggap tidak berguna. Gitu loh bro. Jadi tolonglah diskusi yang mendidik, ya ada argumentasi yang kau bawa untuk membantah apa yang saya paparkan. Jangan cocok homologi. Aduh, sedih saya mendengarnya bro, serius. Jadi memang begitu Pak Guru Malikil. Ya karena sudah indoktrinisasi, halusinasi ini sudah 17 abad ya, dicekokin terus dicekokin. Mendarah daging. Iya, satu hakikat. Kalau istilahnya Bapak itu, Bapak Jerry, ini sudah nyampe ke darah katanya. Darahnya udah cemar nih. Ibarat ini udah OD, overdosis, dan dia sudah mengalami. Saya tuh sudah menganalisa. Waktu zaman di kampus saya agak show off dikit ya. Saya jago analisa saya A+. Nah, tapi begini maksudnya. Orang didoktrin, tetapi hal-hal yang melanggar tata bahasa atau grammar itu diterabas sama dia. Kenapa bisa begitu? Karena sudah di brainwash. Nah, kata brainwash ini nih yang harus diperhatiin. Udah dicuci otak. Kalau udah dicuci otak susah. Gitu. Itu dikejar pakai grammar dia menolak. Itu bukan terjadi di Indonesia, tetapi terjadi di bapak-bapak gereja sendiri. Makanya Erasmus Desiderius memprotes kaidah cara menerjemahkan, diprotes sama dia pada waktu tahun 1500 itu. Gitu. Akhirnya dia buat terjemahan sendiri, namun akhirnya dia dibunuh. Gitu. Itu Iya, aja sih. seperti kita ini kalau di abad ke-15 ini, di abad pertengahan ini kita udah mati semua nih. Iya. Itu. Iya, gitu Tuhan ya. Bro Johan mana Bro Johan? Itu tadi Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 22. Ya Bro Johan ya. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Ini Bro Johan tahu nggak kalau kata Kristus di sini bentuknya singular, bukan plural? Tahu nggak? Untuk Tahu nggak? mengacu kepada ketunggalan. Baru tahu atau udah tahu, brother? Kata Kristus itu dari kata Kristos di teks aslinya. Itu bentuknya singular. Ya, bukan Kristoi atau bentuk plural. Nah, terus ini ada konsekuensinya. Ada tanggung jawab yang harus kita pikul di sini pada kata bentuk singular. Dia itu adalah antikristus. Yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Dia itu adalah antikristus. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Jadi Kristus ini baik Bapa maupun anak. Kecuali kata Kristusnya di situ Kristoi. Iya. Bentuk jamak. Jadi Bapa dan anak adalah Kristus. Tapi di sini Kristusnya bentuk singular. Jadi Kristus itu baik Bapa maupun anak. Nah, sekarang ada kata baik Bapa maupun anak di sini pakai kata kai. Bahasa Yunaninya. Yang biasanya kamu bisa temukan di Matius 28 ayat 19. Baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu pakai kata kai. Tapi kenapa kata kai di sini pakai kata maupun? Karena di sini untuk menunjuk kepada bentuk gelar yang singular tadi. Jadi kata Bapa dan Anak di sini
itu mengemban satu predikat yaitu Kristus. Bapa adalah Kristus, anak adalah Kristus. Kalau saya benerin lagi terjemahan kata maupun di sini, yang lebih tepat lagi adalah yang juga adalah. Itu bisa dilihat pada ayat ini, saya nggak bohong nih. Ya sebentar, kita buka ya. Ya, kawan-kawan mohon tap-tapnya ya, kalau nggak runtuh TikToknya. Terima kasih, terima kasih. Terima Coba kasih. deh bro. Ya, Bro Malikil coba bisa dibukain nggak pakai kamera? Kisah Rasul 15 ayat 32. Bro Ya, Malikil. tapi ya. Aku bacain aja deh, Kisah Rasul 15 ayat 32. Kisah Rasul 13 ayat 32. Oke. Oke, bahasa Ibrani? Pakai bahasa LAI aja dulu. Oh, LAI. Nanti ke Yunaninya. Kisah para Rasul 15 ayat 32. 15 ayat 32. Oke. Yudas dan Silas adalah juga nabi. Yang Lama- adalah juga. Itu LAI nggak? Pakai LAI aja. Oke, ini LAI adalah juga nabi. Lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Nah, Oke. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi, di situ kata yang adalah juga dari kata kai. Tetapi nabinya di situ plural karena nabinya ada dua, Yudas dan Silas. Maka di situ nabinya dalam katanya di situ propetai. Kalau singular dia propetes. Ya. Nah, jadi yang saya mau singgung di sini bukan kata nabinya tetapi kata yang adalah juga. Di dalam Yunaninya dari kata kai sama yang dipakai di 1 Yohanes 2 ayat 22. Coba lihat di sini. problemnya bukan itu, bro. Dia menganggap bahwa Bapak di situ bukan Kristus karena itu hanya cocokmologi. Itu problemnya di situ. Iya, makanya kita tunjukin ininya, grammarnya ya. Itu kan tuh, bro, udah buka tuh, hilang tuh kameranya tuh. Ya, yang adalah juga. Ini tuh pakai kata kai. Sekarang kita kembali ini, bro Johan, ya. Kita kembali ke 1 Yohanes 2 ayat 22. Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa yang adalah anak. Itu kata baik tuh nggak ada di situ. Di teks asli. Jadi terjemahnya, yaitu dia yang menyangkal Bapa yang adalah juga anak. Itu dia. Ya, yang adalah juga anak. Tapi kalau Bro Johan merasa saya memutar-mutar kata-kata, ya kembali saja kepada teks aslinya versi terjemahan Indonesia yang tidak terlalu tepat, ya. Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Maka Kristus adalah baik Bapa maupun anak. Tetap sama saja ujung-ujungnya. Karena Kristusnya di situ bentuknya singular. Kalau yang tadi nabinya bentuknya plural. Karena ada dua oknum yang menjabat sebagai nabi. Nah, itu Johan udah jelas belum Johan? Ngerti ya Johan ya? Nah, kalau dalam teks asli itu merujuk kepada kesamaan Bapa dan Sang Anak, maka otomatis pemilik bahasa bahasa asli itu Aramik, Ibrani dan Yunani di sana itu pasti pemeluk paham yang sama seperti kalian. Betul. Namun mereka yang memiliki kosakata dan bahasa sendiri, itu adalah bahasa mereka sendiri dengan pemahaman berdasarkan bahasa mereka. Mereka tidak memiliki pemahaman yang sama dengan kalian. Pemahaman mereka itu berdasarkan Tritunggal. Oke, Tritunggal. Mereka ragu. Tritunggal dirumuskan tahun 180 Bro Johan. Sebelumnya Tritunggal itu tidak ada perumusannya. Gitu ya. Jadi tradisi para rasul atau apa yang dimengerti oleh para rasul itu seperti itu. Bahkan orang Yahudi juga begitu. Bukan saja dia meniadakan hari Sabat, tetapi menyamakan dirinya dengan Allah. Bukan dengan anak Allah, bukan dengan Tritunggal Maha Kudus. Gitu. Jadi sekarang jelas siapa itu antikristus. Nah, sekarang kita baca nih Johan. Lebih parah lagi nih. Nah, Yesaya 43 ayat 10. LAI ya. Dulu. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Yehova. Dan hamba-hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Jadi bukan Tritunggal. Terus ayat 11, akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Nah, jadi juru selamat itu adalah Yahweh, tidak ada yang lain. Dan Yahweh ini adalah
Elohim yang tidak ada yang lain, cuman aku tetap dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudahnya juga tidak. Sekarang kita loncat nih ke Lukas 2 ayat 11, ayat 10 dulu lah. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, janganlah takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Nah, kesukaan besar di situ adalah Euangelion. Euangelion itu pembawa beritanya. Ya, Eungli adalah beritanya, artinya kabar baru, kabar kesukaan besar. Ya, apa berita Injil itu, Eungli itu? Nah, ayat 11 baca, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Jadi yang lahir itu tadi ada yang itu adalah oknum yang ada di Yesaya 43 ayat 10 dan 11. Yang tidak ada Allah lain dibentuk, cuman akulah juru selamat, Yahweh. Jadi yang lahir di sini adalah juru selamat, yaitu Kristus. Masuk ke dalam teks Yunaninya di sini, yaitu Kristus, bentuk singular. Nah, terus Tuhan, maka Tuhan di sini Yahweh. Karena Yesaya 43 ayat 10-11 ngomongnya begitu. Jadi antikristus ya tinggal dibalik aja di sini. Ya, antikristus berarti yang lahir itu bukan juru selamat, bukan Kristus, bukan Yahweh. Sesimpel itu. Cara berpikir dua arahnya. Gitu loh Johan. Jadi benar yang di 1 Yohanes 2 ayat 22. Maka Kristus adalah baik Bapa maupun anak. Kristus adalah Bapa yang adalah juga anak. Itu. Maka antikristus tinggal ditambahin aja. Antikristus adalah menolak Bapa yang adalah juga anak. Itu. Makanya Yesus berkata, barang siapa telah melihat aku, ya telah melihat dia yang mengutus aku. Jika kamu tidak percaya akulah dia, kamu mati dalam dosamu. Itu saja dari saya, bro. Silakan deh Johan. Bu Johan nggak harus percaya. Kamu harus cek sendiri, jangan-jangan saya bohong lagi, kan gitu Johan. Ya. Nah, nanti Johan latihan buka biblos.com atau di Play Store ada namanya Bible Interlinear Hebrew Greek. Bro, download itu. Selama masih hidup, bro. Ya, keselamatan masih ada. Hanya di dalam satu juru selamat satu-satunya, Echad. Tidak ada yang lain selain dia. Markus 12 ayat 32. Itu aja, bro Johan. Oke? Terima kasih.